dua peserta, maka kami panggilkan peserta dengan nomor undian 9, Adik Arkadeus Trisno Anggur, Fakultas FKIP Pendidikan Teologi, Universitas Santa Paulus Ruteng. Kita beri aplaus. Peserta dengan nomor undian ke-10, Adik Maria Geraldine Venansidou, Fakultas Hukum Universitas Nusa Nipah. Kita beri aplaus bersama. Mohon izin Adik Arkadeus, adik di tidak apa-apa. Tarik napas dalam-dalam dulu, ini sesi terakhir. Kami sangat berharap sesi ini lebih membumi dari sesi 1, 2, dan ketiga. Baik, kepada Adik Arkadeus, kami beri argumen selama 7 menit, waktu kami persilahkan. Baik, selamat sore untuk kita semua. Yang terhormat Dewan Juri, yang saya hormati, pendamping dan rekan-rekan debat sekalian. Semoga semuanya tetap semangat dan menikmati sesi terakhir ini, menikmati perdebatan dan argumen-argumen yang akan kami bawakan. Baik, sebelum memulai perdebatan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama lengkap saya Arkadeus Trisno Anggur, program studi pendidikan teologi dari Universitas Katolik Indonesia Santa Paulus Ruteng. Baik, Dewan Juri yang saya hormati, tema perdebatan kita pada kesempatan ini itu adalah bagaimana bonus demografi dan mahasiswa sebagai entrepreneur. Ada 4 poin penting yang saya akan berikan dan menjadi argumen utama saya dalam perdebatan ini, yaitu yang pertama, tentu kita harus tahu apa itu bonus demografi dan bagaimana eksistensi dari bonus demografi. Yang kedua itu adalah bagaimana historis atau kita melihat sejarah-sejarah dari negara-negara lain yang sudah mengalami fenomena bonus demografi untuk kemudian kita pelajari, entah itu dari negara-negara yang dinilai berhasil dalam memanfaatkan bonus demografi yang kemudian bisa mengkonstruksi perekonomian mereka, ataukah dari negara-negara lain yang kemudian dinilai kurang tepat dalam memanfaatkan bonus demografi. Yang ketiga yang akan menjadi argumen saya itu adalah bagaimana kita bisa menangkap peluang bonus demografi ini dengan eksistensi mahasiswa sebagai entrepreneur dengan jiwa kewirausahanya untuk kemudian bisa membangun perekonomian lebih baik. Dan yang terakhir yang akan menjadi argumen saya itu adalah bagaimana kita mempersiapkan korelasi antara pemerintah, mahasiswa maupun masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan bonus demografi dengan mengedepankan entrepreneur untuk kemudian bisa memajukan perekonomian bangsa Indonesia. Masuk pada argumen saya yang pertama itu adalah apa itu bonus demografi dan bagaimana ekstensinya. Bahwa bonus demografi itu adalah fenomena di mana terjadinya peningkatan usia produktif dibandingkan usia non produktif. Dan Dewan Juri yang saya hormati, penting kita ketahui bahwa status quo yang ada pada masyarakat dunia sekarang bahwasanya jumlah penduduk yang ada di dunia sekarang itu mencapai hampir 7,4 miliar. Dan ingat, Indonesia itu mengambil 29% dari jumlah penduduk itu. Itu artinya bahwa Indonesia juga menyumbang jumlah penduduk yang banyak kepada dunia dan tidak menutup kemungkinan bahwa usia-usia produktif itu mendominasi jumlah penduduk yang ada di Indonesia yang kemudian akan menjadi puncak bonus demografi yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2030 sampai 2040 yang berada pada fase persiapan salah tahun kemerdekaan Indonesia atau Indonesia Emas di tahun 2045. Lalu yang kedua adalah penting juga bagi kita untuk melihat bagaimana fenomena yang pernah terjadi di negara lain atau sejarah-sejarah yang pernah terjadi di negara lain ketika negara tersebut menghadapi bonus demografi. Dewan Juri yang saya hormati, lihat bagaimana ketika Jepang pada tahun 1950 itu menghadapi bonus demografi, bahwa peningkatan ekonomi Jepang itu mengalami progresivitas yang baik atau peningkatan yang signifikan ketika terjadinya bonus demografi di negara itu dengan sumber daya manusia yang ada pada saat itu. Dan hemat saya, Dewan Juri yang saya hormati, sumber daya manusia yang dialami oleh Jepang pada tahun 1950 dengan apa yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia yang sekarang ini menurut saya tidak beda jauh, dan malah mengalami peningkatan yang signifikan ketika nantinya mencapai pada puncak dari bonus demografi itu di 2030 sampai 2040, yang tentu saja sumber daya manusia Indonesia juga akan mengalami
peningkatan. Lihat bagaimana Jepang pada saat itu bisa menjadi negara dengan perekonomian terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ini tentu saja bisa kita lihat sebagai peluang bagi kita masyarakat Indonesia yang akan menghadapi fenomena bonus demografi itu. Lalu di sisi lain kita juga penting untuk melihat bagaimana ketika Brasil atau Afrika Selatan menghadapi bonus demografi, namun dinilai kurang tepat dalam memanfaatkan bonus demografi itu yang kemudian berpengaruh terhadap perkembangan atau progresivitas perekonomian mereka. Lihat resesi perekonomian Brasil yang terlalu terfokus pada hal-hal yang formal yang kemudian menimbulkan defisit yang besar-besaran terjadi pada negara Brasil, yang kemudian menimbulkan ketidakseimbangan antara sumber daya manusia dengan fasilitas dan peluang kerja yang ada pada zaman itu, yang kemudian menimbulkan pengangguran, kemiskinan, dan masalah kesehatan yang semakin menurun. Lalu poin ketiga yang akan mau saya sampaikan pada argumen saya itu adalah bagaimana kita bisa menangkap peluang dari bonus demografi itu, dan kemudian bagaimana kita konstruksikan jiwa entrepreneur bagi mahasiswa, bagaimana mahasiswa itu bisa memanifestasikan jiwa kewirausahanya dalam menghadapi bonus demografi itu. Penting bagi mahasiswa untuk menyadari bahwa sikap entrepreneur itu adalah bukan sifat turun-temurun, tapi merupakan sikap ilmiah yang bisa saja dimiliki oleh siapapun. Artinya, mahasiswa diperkenankan untuk belajar bagaimana berwirausaha. Maka hal yang mau saya tawarkan itu adalah penting bagi pihak kampus untuk menerapkan pendidikan untuk entrepreneur di dalam kampus, untuk kemudian mahasiswa semakin menyadari, oh ini manfaat dari entrepreneur, oh ini yang akan saya dapatkan ketika nanti saya memiliki jiwa keusahaan, oh ini nanti hal-hal yang akan saya siapkan ketika nanti bonus demografi itu ada dan akan mempengaruhi masa depan saya, akan mempengaruhi kesejahteraan hidup, dan paling penting adalah orientasi perekonomian dari negara kita, negara Indonesia. Lalu penting juga bagi pihak kampus dan mahasiswa itu untuk menerapkan yang namanya UKM, karena dengan UKM seperti itulah mahasiswa terdorong untuk melakukan berwirausaha. Mahasiswa terdorong untuk memulai sesuatu yang kecil dengan berwirausaha dan terus mengkonstruksi dirinya untuk memulai sesuatu yang baru, untuk selalu membangun jiwa kewirausahaan, bahwa kewirausahaan benar-benar penting, kewirausahaan benar-benar urgen untuk dimiliki oleh mahasiswa zaman sekarang, untuk kemudian bisa dimanifestasikan secara optimal pada saat nanti bonus demografi itu ada atau bonus demografi itu terjadi, terutama dalam persiapan penyongsongan kemerdekaan 100 tahun Indonesia mereka atau Indonesia emas di tahun 2045. Lalu poin terakhir yang akan saya sampaikan Dewan Juri yang saya hormati adalah apa kesiapan yang harus kita perlui. Kira-kira langkah nasional seperti apa yang akan kita teruskan, yang akan kita tembakkan, yang akan kita konstruksikan sebagai ideologi futuristik kita untuk menjemput bonus demografi itu dengan menerapkan entrepreneurship. Yang perlu disiapkan itu adalah tentunya dari pendidikan, juga penting untuk integritas pendidikan, bagaimana mengembangkan pendidikan itu, bagaimana memberikan soft skill kepada masyarakat, kepada mahasiswa, tapi bukan juga kepada hanya mahasiswa, tapi juga perlu diterapkan kepada masyarakat. Untuk masyarakat juga bagaimana menyadari bahwa jiwa kewirausahaan entrepreneur itu penting juga untuk dimiliki oleh masyarakat. Lalu yang kedua itu adalah tentang kesehatan, bahwa kesehatan itu juga sangat penting karena setiap kehidupan kita tidak pernah terlepas atau tidak pernah terpengaruh dari yang namanya kesehatan, dan kesehatan itu adalah hal yang nomor satu yang harus kita miliki untuk kemudian menciptakan manusia-manusia yang produktif, untuk kemudian menciptakan manusia-manusia yang nantinya berguna dengan jiwa entrepreneur, kemudian bisa membangun perekonomian. Lalu yang ketiga adalah penting untuk selalu menumbuhkan jiwa entrepreneur dengan mulai mencoba dan melakukan sesuatu yang baru. Sekian dan terima kasih. Waktu selesai Adik Arkadeus, kita beri aplaus sekali lagi untuk Adik Arkadeus, semangatnya luar biasa di sesi terakhir ini. Kami beri kesempatan kepada pembicara kedua, Adik Maria, untuk bisa memberikan bantahan maupun tanggapan terhadap argumen dari pembicara satu. Waktu kami berikan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Dewan Juri dan hadirin sekalian, serta yang saya banggakan rekan perjuangan saya. Pertanyaan saya yakni sebagai berikut. Argumentasi Anda tadi banyak menyajikan mimpi-mimpi Anda terkait mahasiswa entrepreneur adalah generasi yang emas untuk menyongsong 2045. Sangat luar biasa disajikan dengan beberapa argumen. Namun yang menjadi pertanyaan saya, faktanya di era sekarang ini
memiliki ketahanan menghadapi permasalahan yang rendah. Lantas faktanya sekarang seperti yang kita ketahui, banyak sekali mahasiswa-mahasiswi yang bunuh diri karena tekanan perkuliahan dan lain sebagainya. Contoh nyatanya yakni baru-baru ini terjadi di provinsi kita sendiri, bahwa ada mahasiswa yang bunuh diri karena beban perkuliahan dan lain sebagainya. Oleh karena itu yang ingin saya tanyakan kepada Anda, bagaimanakah tanggapan Anda terkait mimpi-mimpi yang sudah Anda berikan pada argumentasi Anda, lantas dengan kondisi yang sangat kontradiksi ini. Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Adik Maria, kita beri aplaus bersama. Kepada Adik Arkadeus, kami berikan waktu selama 5 menit untuk memberikan tanggapan sekaligus closing statement terhadap pertanyaan yang disampaikan pembicara kedua. Kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk pembicara kedua yang telah memberikan pertanyaan. Yang pertama yang saya menyampaikan bahwa sebenarnya apa yang menjadi mimpi saya itu adalah mimpi Anda juga, karena kita sama-sama mahasiswa punya orientasi yang sama, tentunya dengan satu tujuan, itu adalah memajukan perekonomian Indonesia, bagaimana memanfaatkan sesuatu yang baik yang kemudian kita bisa terapkan, kita bisa sebagai intelektual muda, kita bisa berikan itu kepada masyarakat umum. Tapi saya merangkum apa yang menjadi pertanyaan dari pembicara kedua, itu lebih kepada rendahnya kesadaran dari generasi muda dan faktanya masih ada yang bunuh diri. Baik, terima kasih untuk pertanyaan itu. Yang mau saya sampaikan adalah bahwa pada argumen saya tadi ketika kalau pembicara kedua dengan jeli mendengar apa yang menjadi argumen saya, bahwa saya sudah menerangkan di situ bagaimana ketika mahasiswa itu sebagai entrepreneur itu memiliki jiwa kewirausahaan yang futuristik, berpikir yang konstruktif dan bisa membangun. Dan untuk permasalahan yang menjadi pertanyaan dari pembicara kedua, saya rasa itu menjadi masalah kepribadian dari setiap orang atau dari setiap mahasiswa yang tentu saja dengan masalah kepribadian yang dimiliki oleh seseorang atau masalah sosial entah apa yang dimiliki sehingga berujung pada satu pilihan yang kurang tepat baginya untuk melakukan bunuh diri. Mungkin itu saja yang saya bisa jawab. Lanjut pada closing statement saya, itu adalah bahwa bonus demografi dan entrepreneur itu adalah dua fenomena yang menurut saya saling berkaitan dan penting, sangat urgensitas bagi kita, terutama bagi mahasiswa yang adalah pemegang nasib bangsa ke depannya, untuk memiliki ketergugatan serius bahwa kita adalah pemegang nasib bangsa ke depannya, terutama untuk menyongsong Indonesia 100 tahun kemerdekaan Indonesia atau Indonesia emas di 2045 dengan mengedepankan ideologi untuk berwirausaha, karena dengan berwirausahalah kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi kita juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan minimal untuk bisa mensejahterakan kehidupan kita, bisa membangun sesuatu yang baik, dan yang paling penting itu adalah bisa berorientasi pada perekonomian dan kemajuan dari perekonomian bangsa Indonesia. Lalu poin kedua yang mau saya terangkan dalam closing statement ini adalah bahwa bonus demografi itu tidak bisa kita sangkali kejadian atau kedatangannya, dan itulah yang menjadi persiapan kita, itulah yang menjadi ketergugatan serius kita untuk bagaimana mempersiapkan diri dengan baik untuk selalu mengedepankan ideologi-ideologi rasional, selalu mengedepankan hal-hal yang konstruktif yang kemudian berguna bagi kita dan bisa terapkan terutama pada saat bonus demografi itu terjadi, terutama pada saat bonus demografi itu mencapai puncaknya pada tahun 2030 sampai 2040 atau pada saat Indonesia merayakan hari ulang tahunnya yang ke-100 tahun atau Indonesia emas 2045. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Adik Arkadeus, kita beri aplaus sekali lagi untuk Adik Arkadeus. Kami berkesempatan